Ya, Ini, udah cepat ini tuh. nah, terus-terusan continue ini walaupun orang-orang sedikit ya nggak masalah sih bro. Yang penting terus hidup kayak gini. Iya, benar Mas. Dan gue juga masih uh, apa ingat zaman-zamannya bisa mau dihidupin lagi ya kan sama Mas Fajri, Mas Peris kita kumpul ya kan segala macam. Nah itu juga bukan proses yang gampang juga. Artinya untuk mempertahankan yang kayak begini kalau bisa benar-benar harus dipertahankan karena begini bro, gue udah berkali-kali bilang kalau komunitas ini sekarang dicari bukan mencari. Iya, benar Mas. Bukti udah ada kan sama Mas Fajri waktu itu, sama Mas Peris juga, sama yang lain juga. Ada siapa? Yaki segala macam. Kita sudah MOU sama Akmal Luhur, kita MOU dengan Unmu kan, gitu. Dan sekarang Mbak UBB juga buka juga, ya gitu. Jadi harapan gue ke depan untuk GitHub benar-benar terus dijaga. Kegiatan-kegiatan walaupun kecil-kecilan nggak masalah. Gitu. Oh iya satu lagi, ada kawan-kawan gue juga yang di Belitung Timur ini minta juga, Mas saya mau belajar programming gimana, bayar berapa gitu kan? Gue bilang mau kebayar, di sini ada komunitas, ada yang ini di teknis, ada orang yang di non teknis, silahkan tinggal join aja, gue bilang gitu. Nanti gue share linknya juga ke kawan-kawan gue yang di Beltim lah. Ya, suruh di join juga. Sebentar ya. Oke Mas. Gue coba untuk share dulu ke gue nggak begitu familiar sebenarnya sama Jimit gitu. Kayak gue ini dulu gue share dulu ke kawan. Ada yang mau ikut kemarin gitu. Boleh Mas nanti ke depan ini Mas bikin GitHub cabang Beltim ya? Iya, harapan gue memang seperti itu. Nanti biar kawan-kawan yang yang pada mau ikut belajar bisa nanti untuk join lah gitu kan. Ya, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki saya bisa ke sana nih untuk kita silaturahim dulu di awal gitu ya. Amin. Kalau liburan ke sana. Gampang lah di kantor gue kan juga. Sebentar ya, saya kirim dulu. Ada berapa 12 orang tapi nggak tahu ini mau nggak dia kan kemarin ngelanyain kalau ini di share ya gitu biar tambah rame kan. Iya Mas. Bentar ya. Sarul Rahman. Oke, selamat datang Sarul. Nah itu kawan gua. Nah Mas Sahrul ini kawan gua ini bro. Kawan gua S2. Di mana nih? Di Azhar? Bukan, yang di Meksiko bro. Orang Belitung nggak? Bukan, orang NTT. Oh NTT. Coba on mic bro Sahrul. Perkenalan dulu lah. Aduh, sorry bro. Baru gabung itu. Ya, dia juga lagi mengenyam pendidikan yang sama di data science ya bro. Sahrul nih. Tapi nggak pernah dia kerja juga di BUMN. Ya, nanti kalau misalnya kawan-kawan misalkan ada yang ke NTT, nah nyasar, nah itulah ada kawan kita di NTT kan. NTT bro ya? NTB apa NTT? NTT bro, Flores itu. Oh Flores, nah kan. Itu, jadi kawan-kawan mungkin ada yang mau ke NTT, nah nanti bisa meet up di sana. Gitu. Udah gua share. Nah mungkin gua mulai ya materinya. Materi nggak usah terlalu dalam, nggak usah terlalu deep. Yang penting tahu. Oke, ini sebenarnya
kemarin itu judulnya terlalu panjang ya, dan terlalu membingungkan juga. Ada yang bilang ini skripsi, ada yang bilang sebenarnya gue lagi bikin satu, bukan teori ya, apa ya, metodologi lah, secara experience gue di bidang hukum dan di bidang teknologi. Jadi kalau di bidang hukum tuh ada nama buku, pengarangnya saya lupa, dia Economic Analysis of Law. Nah, aku coba untuk bikin buku juga namanya Technology Analysis of Law. Nah, jadi dalamnya juga ada analisa hukum secara teknologi, ada analisa hukum secara ekonomi, ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah, nanti kalau udah jadi bukunya, nanti gue share linknya. Nah, beli ya. Gitu. Nah, kemudian gini, sebenarnya teknologi analysis of law ini gue berangkat dari pengalaman gue sih, baik di bidang hukum maupun teknologi. Banyak sekali aspek-aspek yang mungkin secara hukum ya, kawan-kawan developer, kawan-kawan yang kerja di software house, programmer, kemudian orang-orang yang memang dia berkecimpung di dunia teknologi informasi, walaupun dia bukan programmer, misalkan UI UX designer, kemudian ada juga business development. Nah, itu juga anak-anak kayak di startup juga kan. Cuman mereka ini kadang-kadang suka acuh terhadap aspek hukumnya, yang kemudian kasus-kasus yang gue temuin itu mereka justru berhadapan dengan hukum, walaupun niatnya memang nggak pengen seperti itu ya. Ya seperti contoh, ada orang bikin startup, gedein dulu ya kan, baru nyari investor pun nolak gara-gara dia belum badan hukum segala macam. Nah, hal semacam itu kan harusnya di apa, ini dulu ya, di harus dibikin dulu sebenarnya gitu, walau sebelum dia gede gitu. Nah, itu salah satu contoh aja sih gitu. Kemudian penamaan brand sendiri, merek segala macem. Nah, contoh nggak usah jauh-jauh juga sebenarnya. Untungnya BitHub itu komunitas. Coba kalau BitHub itu dia semacam brand merek, nah, padahal BitHub itu udah ada yang punya sebenarnya merek dari orang gitu kan. Nah, itu juga jadi masalah di kemudian hari gitu. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Ya gue akan contohkan ke kawan-kawan. Gue walaupun belum punya startup yang besar, tapi secara fundamental, secara fondasi gue bakal tempatin dulu. Contoh, gue merek udah punya, terus badan hukum gue punya gitu. Kemudian walaupun istilahnya belum punya karyawan tetap ya, karena kalau mau ngadain karyawan tetap itu akan singgungan nanti dengan hukum ketenagakerjaan. Nah, hak-hak dan kewajiban apa yang harus dijalani oleh perusahaan terhadap pekerja. Nah, itu juga kalau misalkan tidak dipenuhi kewajiban, itu tidak hanya bersinggungan kita di hukum perdata, itu bisa ada namanya pidana korporat. Nah, itu juga harus kita analisis sampai gitu. Makanya kayak gue titip di sini, itu startup yang dulunya Justip suka-suka, kemudian sekarang merger menjadi GoTitip. Dia udah punya aplikasi juga, ada di Play Store. Nah, mereka juga badan hukum. Kenapa mereka rebranding? Nah, justru mereka sebenarnya awalnya itu, ya ini gue kasih contoh ya, mereka bersinggungan dengan merek yang sudah dimerekin tadi. Brand Justip itu udah ada yang punya. Ya, makanya mau nggak mau dia harus rebrand. Coba bayangkan ketika merek kita udah besar, orang-orang di sini tahunya mereknya A, ketika kita ganti B, orang taunya A terus gitu. Nah, itu ada namanya resiko. Karena gini, merek itu punya nilai ekonomi. Nah, di dalam hak kekayaan intelektual, merek itu punya hak kekayaan intelektual, punya nilai ekonomi. Hal yang punya nilai ekonomi, dia wajib dilindungi gitu. Nah, makanya ada hak intelektual di bidang mereknya,
Nah, kemudian nanti kalau misalnya kita bikin sistemnya itu bisa dihak ciptain dalam macam. Nah, kurang lebih seperti itu pendahuluan dari teknologi analisis of law tadi gitu. Dan di dalamnya sih gue kalau mau ngedip lagi lebih ke apa ya, gue hubungin dengan data science-nya juga, kemudian kasus-kasus yang sudah putusan itu ingkrah di pengadilan segala macam. Nah, itu salah satunya seperti itu. Nah, ini ya gue berkali-kali dan gue sampaikan juga ke kawan-kawan hak kekayaan intelektual itu banyak jenisnya, ya kan? Nah, di batch yang awal-awal juga gue udah kasih tahu, bahkan waktu kita jadi pemateri di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung tuh ini juga gue tampilkan. Kenapa? Karena gue berkali-kali pengen ngasih tahu bahwa kadang-kadang orang itu gini, masih punya asumsi yang salah untuk hak kekayaan intelektual. Contoh gini, bro, nama keripik lu udah dihak ciptain belum? Nah itu salah itu ya. Jadi kayak misalnya kita punya makanan, terus kemudian mereknya misalkan Fajikrik misalkan gitu ya. Nah itu kalau mau mendaftarkan ini mereknya, mendaftarkan brandnya itu bukan dihak ciptain tapi dimerekin gitu loh. Tapi didaftarkan mereknya, merek itu kan brandnya gitu. Jadi merek itu dengan hak cipta itu dua hal yang berbeda. Nah, ada namanya resiko hukum terhadap merek dan hak ciptanya juga itu akan berbeda. Gitu. Contoh misalnya kayak orang digugat karena mereknya sama kayak Meta yang dulu Facebook, Meta ternyata punya orang lain. Mau nggak mau tuh dia mungkin gue nggak tahu ya kabarnya Facebook itu dia manajer atau ngebeli brandnya Meta, yang pasti dia pernah digugat oleh Meta perusahaan sebelum Facebook itu. Gitu. Kemudian yang baru-baru ini nanti bahkan jadi masalah itu si Elon Musk itu X juga mungkin nggak tahu itu mereknya siapa. Makanya resiko nge-rebrand, membranding ulang itu kita harus ada punya analisa ini merek itu punya siapa udah apa belum sih gitu. Jadi merek itu katanya. Kemudian hak cipta. Kalau hak cipta itu lebih ke wujud nyata. Kalau merek kan tadi hanya sebuah penamaan, kemudian logonya segala macam gitu ya. Nah kalau hak cipta itu lebih ke wujud nyata. Nah, contohnya misalnya kita bikin sistem, kemudian aplikasinya kita publish di Play Store misalkan, gitu, atau di App Store. Nah, kita bisa menghak ciptain codingan kita tuh. Gitu. Nah, itu bagi kawan-kawan programmer nanti atau yang kerja di startup. Nah, biasanya kasus-kasus kawan-kawan programmer yang kerja di startup atau di software house, mereka hak cipta programmingnya itu direnggut. Nah, dan biasanya perusahaan-perusahaan nakal, perusahaan-perusahaan software house misalkan ya, yang oknum-oknum itu dia tidak ngasih tahu dulu bahwa tidak ada perjanjian di awal bahwa apa yang kamu buat, part-part yang kamu buat di aplikasi per project misalnya gitu, itu secara otomatis menjadi hak cipta perusahaan misalnya. Nah itu nggak disampaikan misalnya. Nah itu juga jadi masalah sebenarnya. Padahal seorang programmer itu punya hak cipta karena dia punya walaupun dia hanya misalkan satu page ya, satu halaman atau satu activity kalau di Android, satu activity itu dia punya hak cipta juga tuh karena dia yang buat si activity itu gitu. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang benar itu mereka sudah menyampaikan itu ada di klausul perjanjian ketika kontrak kerja sama pekerjanya. Gitu. Nah, itu yang benar ya. Jadi kalau perjanjian itu di dalam hukum perdata
adalah undang-undang yang berlaku antara itu subjek hukum yang lainnya gitu. Jadi misalnya saya perjanjian dengan Mas Fajri, nah itu adalah undang-undang yang memang harus ditepati oleh kedua belah pihak gitu. Nah itu dalam hukum perdata seperti itu konsepnya. Nah kemudian ada paten, kemudian saya nggak harus jelaskan yang nomor 3 sampai ke 8 karena sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ada mungkin di desain tata letak sirkuit terpadu. Nah ini kawan-kawan IoT nih. IoT ada juga nih desain tata letak sirkuit terpadu itu di IoT. Dia punya kekayaan virtual, dia bikin itu ya sirkuit terpadu, tahu kan? Apa sih namanya kalau di elektro itu? Gue lupa ya. Yang dicemplungin elektrolit itu, gue lupa namanya. PCB di sini. Nah itu, ya benar-benar. Nah itu juga dia kalau buat sendiri dan desainnya memang dia pure, tidak copy paste, kemudian dia unik sendiri, dia bisa daftarkan desain tata letak sirkuit terpadu itu. Makanya jangan heran handphone dengan berbeda merek itu PCB-nya itu berbeda-beda letaknya gitu. Itu karena ada kaitannya dengan desain tata letak sirkuit terpadu juga sebenarnya. Kemudian ada desain industri. Kalau desain industri itu lebih ke botol, makanya botol mineral misalnya, botol mineral dengan botol aqua pasti berbeda. Kalau dia dimiripin persis dan dia tata letaknya misalkan ada di sama, di sini jadi aqua misalnya segala macam, itu juga dia bisa terkena pelanggaran KI sendiri gitu, bisa digugat mungkin nanti gitu. Nah, makanya desain industri itu juga biasanya di pabrik-pabrik ya yang dia memproduksi packaging, kemudian desain misalkan Epson dengan printer Epson dengan yang satu lagi itu Canon ya kan. Nah, Canon dengan Epson itu kan kenapa kok pasti berbeda desainnya gitu kan ya, karena memang mereka punya itu dan diciptain gitu, walaupun agak mirip belum tentu sama ya. Nah itu kawan-kawan harus tahu juga gitu. Mirip belum tentu sama. Kalau warna tidak masalah, sama. Tapi kalau warna itu biasanya kalau kita pernah ngedesain, nah di sini mungkin ada kawan-kawan desainer, UI UX designer atau misalkan yang sering pakai Figma atau Adobe XD misalnya, nah, AI misalnya. Nah itu juga kita kan bikin warna itu juga punya ciri khas sendiri. Makanya kenapa kok hijaunya Tokopedia dengan hijaunya Gojek itu sebenarnya kayak mirip-mirip, tapi ketika kita kita pick color, kita teliti gitu ya, hasil dari RGB atau hex-nya itu berbeda loh itu. Nah itu juga salah satu faktor ketika kita mau nge-brand, kita mau bikin brand. Nah itu kalau bisa RGB warnanya dengan yang mirip yang akan kita buat mereknya, itu juga kalau bisa dibedakan. Contoh ya tadi yang hijau dengan hijau Gojek misalnya, walaupun ini perusahaan yang sama sekarang ya jadi Goto gitu ya. Nah, tapi itu hak kekayaan intelektualnya juga akan berbeda. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada komplit ya, walaupun ini itu desain sih. Kemudian ada rahasia dagang. Nah itu lebih kayak kalau rahasia dagang segala macam itu. Nah kalau paten itu biasanya ini ya lebih ke obat atau makanan gitu ya. Dia nyiptain obat apa, kemudian ini contohnya aja sih. Kemudian ada juga yang sudah dipatenkan sama B.J. Habibie misalnya, yang non food and beverage itu ada crackernya B.J. Habibie itu kan, itu juga dipatenkan kayaknya gitu. Kemudian
varietas tanaman. Nah ini lebih ke ini sih ya, bukan kita ngomongin teknologi gitu, lebih ke tanaman. Nah ini hak kekayaan intelektual. Nanti saya akan coba tes kawan-kawan, bukan tes ya, nanya aja sejauh mana sih kawan-kawan udah paham benar masalah hak kekayaan intelektual. Kenapa? Namanya juga hak kekayaan intelektual. Jadi kalian, kita, seorang programmer, seorang yang bergelut di bidang teknologi, itu juga punya hak ketika kita menciptakan sesuatu. Nah itu yang saya selalu sampaikan ke kawan-kawan. Gitu. Kalau kita kerja sama orang, selain kita punya hak, kita juga punya kewajiban, gitu ya. Nah, sama juga, sebenarnya kalau kita nggak kerja sama orang, misalkan kerja sendiri, nah itu juga kita harus ada punya hak juga dan kita punya kewajiban untuk apa? Nah, sekarang ada yang namanya undang-undang pelindungan data pribadi, kan, segala macam. Itu juga harus wajib hukumnya seorang programmer itu paham tentang undang-undang pelindungan data privasi. Nah, contoh saya buat aplikasi Android kemarin, aplikasi Bantum kemarin yang rilis di 2020 kemarin, itu dia ini ngambil data dari user, ada namanya, alamat dia, nama lengkap dia, tapi kalau nama lengkap saya ada opsinya nama samaran atau nama lengkap, nama asli gitu kan. Kalau dia true, nah nama samarannya berarti itu kita detect itu bukan nama aslinya. Kemudian alamat. Nah, alamat lengkap dari nama jalan, RT, RW, sampai nama kabupaten dan provinsi segalanya itu juga di dalam undang-undang pelindungan data privasi itu juga termasuk data yang diprivasikan, yang dilindungi, yang tidak boleh disebarluaskan sembarangan. Nah, tapi dengan catatan tujuannya memang kalau apa kok ini disebarluaskan. Contoh, kalau misalkan kita mau isi formulir ya memang harus pakai alamat, ya masa iya kita nggak isi juga kan gitu. Nah, hal-hal tertentu itu nggak boleh ya. Gitu, kawan-kawan juga harus paham di situ. Gitu. Jadi kalau alamat kantor, alamat lembaga itu kan publik ya, memang nggak masalah. Tapi kalau alamat orang rumah sampai ke detail RT RW itu nggak boleh gitu. Dan itu ada sanksinya. Nah, baik kita misalkan mempublish data privasi orang itu ada sanksi pidananya loh. Gitu. Jadi jangan sembarangan juga. Nah, itu terkait hak kekayaan intelektual. Kalau kita bahas undang-undang pelindungan data privasi, nah kalian coba nanti ini aja, apa namanya, buka-buka aja undang pelindungan data privasi gitu. Kalian harus paham di situ juga. Nah ini saya bilang kemarin metode ini waktu di umum juga saya hadirkan, tapi ini lebih saya sempurnakan kemarin. Jadi saya mencoba untuk bikin metode apa ya, singgungan lah, metode singgungan. Kalau di fisika mungkin rumus ya kan, tapi kalau ini biar mempermudah kita ketika kita mau membuat sesuatu atau memulai usaha di bidang teknologi, atau kita mau membuat satu startup gitu ya di bidang teknologi, itu apa aja sih sebenarnya yang aspek-aspeknya khususnya di bidang hukum gitu, tentang ya bakal dilibatkan pertukaran informasi di situ. Nah, tentunya kita harus paham masalah undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang udah dirubah di nomor 19 tahun 16 gitu. Nah, kemudian ada peraturan undang-undangan yang lainnya juga kita harus tahu. Yang kenapa saya bilang RGB, karena kemarin saya bilang sama Mas Fajar, Mas saya mau hadirkan lagi mungkin RGB bubble method yang saya buat kemarin untuk lebih didalami lagi sama kawan-kawan.
Dan selama ini sih metode ini saya selalu uji ke kawan-kawan yang kayak startup yang di sini kayak Titip segala macam. Itu dapat. Artinya apa yang kurang si startup ini dengan metode ini saya bisa tahu oh ada yang kurang di sini bro. Nah, gitu. GB sendiri ya memang dari apa singkatan red, green, dan blue gitu. Kalau biar familiar lah kawan-kawan juga kan GB ya gitu. Kalau di red itu saya buat untuk produk atau service, jadi barang atau jasa yang kalian akan buat gitu kan, produk dan service produk or service tadi. Kemudian di green ada kita subjek hukumnya, baik itu badan hukum maupun perorangan, startup atau developer atau programmer yang perorangan. Kemudian yang blue itu untuk C3 itu customer, consumer, atau client. Nah, terus kemudian apa sih bedanya customer, consumer, atau client? Itu ya jelas beda gitu. Tapi dia sifatnya mengkonsumsi gitu, maksudnya dia yang pakai data kita gitu ya. Nah, customer itu apa, consumer apa, klien apa, nah, kalian bisa googling sendiri lah. Itu panjang juga nanti gitu. Nah, nanti silakan kalian cari. Tapi yang pasti tahu lah ya C3 itu apa gitu. Nah, hak-hak dari C3 itu juga ada namanya perlindungan terhadap konsumen. Nah, itu juga diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen sendiri. Kemudian ada namanya undang-undang perlindungan data privasi ya. Juga misalkan klien kita atau customer kita yang menggunakan aplikasi kita lah misalnya, itu juga dia berhak untuk dilindungi datanya gitu. Dan itu ada resiko hukumnya si startup atau developernya tadi, jika misalkan dia sembarangan membocorkan atau sengaja memperjualbelikan atau menyebarluaskan di menggunakan media elektronik ya, maksudnya media elektronik ya, baik itu mungkin di media sosial atau di ya apalah itu semacamnya gitu jenisnya. Nah, itu juga dia ada risiko hukumnya gitu. Dan banyak kasus terjadi ketika kawan-kawan di startup itu justru dia mengumbar data dari si user aplikasinya. Nah, itu contoh banyak lah kayak pinjol segala macam. Dan saya pernah membuktikan bahwa pinjol itu bukan membuktikan ya, kita pernah investigasi pinjol itu lebih cenderung ke jual beli data. Itu di tahun 2019-2020 saya waktu itu investigasi dengan kawan. Jadi memang parah banget sih itu. Jadi kenapa kok tiba-tiba di SMS kita kan butuh pinjaman ya kan, nah, itu inilah berarti data kita termasuk yang dijual belikan juga sebenarnya gitu, karena nggak mungkin juga kita ini ya ke orang itu. Jadi itu salah satunya gitu. Nah, red untuk produk and service, green untuk startup atau developer atau ya programmer, subjek hukumnya. Dan di sini ada dua subjek hukum berarti ya. Nah, subjek hukumnya itu adalah kita sebagai pembuat aplikasi atau developer atau badan hukum. Yang kedua adalah customer, consumer, or client gitu. Nah, dan dua subjek hukum ini adalah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, saya bahas nih satu-satu. Jadi cara bacanya gini. Contoh, kita akan membaca singgungan antara startup developer dengan customer gitu ya. Nah, ketika dia bersinggungan, hak dan kewajiban apa sih yang didapatkan oleh startup atau developer? Nah,
developer mempunyai hak untuk dilindungi hak kekayaan intelektualnya, gitu kan? Nah ini ya, ini ya. Aisyah, nah, kekayaan intelektualnya. Gitu. Nah, kemudian startup developer atau kita subjek hukum kita ya, kita memposting sebagai programmer itu kewajiban untuk mengolah data dan menjaga pelindungan data privasi dari klien kita atau customer kita gitu. Lebih secara bacanya gitu, nggak jauh dari hak dan kewajiban ya. Kemudian di C3-nya, nah, dia mempunyai hak untuk dilindungi perlindungan konsumen tadi ya, terhadap perlindungan konsumennya. Kemudian dia juga punya hak untuk dilindungi juga data privasinya. Terus apa Mas Pung? Di sini nggak ada kewajibannya. Saya nggak usah tadi disebutkan kewajiban. Misalkan klien ya, klien kewajibannya apa ke kita ya pasti bayar kan gitu. Itu kewajiban yang normatif lah sebenarnya. Nah, kemudian customer konsumen juga punya kewajiban untuk mematuhi syarat dan ketentuan di aplikasi ini segala macam. Nah itu juga salah satu kewajiban juga gitu. Nah gimana ketika startup atau developer itu bersinggungan dengan T3 tadi? Nah ada di tengah-tengah ini ya, ada tengah-tengah T3 dan startup developer tadi. Nah jika memang ini bersengketa atau memang tidak cocok satu sama lain segala macam, itu dia bisa menentukan pilihan hukum staf forum peradilan yang berwenang dalam penyelesaian sengketa. Contoh misalkan si customer-nya ini merasa dirugikan gitu ya sama developernya, si kliennya ini merasa dirugikan, udah bayar 10 juta janjinya 1 bulan gitu kan, misalkan mau bikin aplikasi Android yang simple misalnya itu ya, tapi 3 bulan itu nggak selesai. Nah itu dia bisa ngegugat nih. Nah, tapi harus ada dasarnya juga. Nah, misalkan dia udah bikin perjanjian segala macam dengan ini ya, dengan kerja lah per job gitu. Itu makanya di sini ada ketentuan lainnya dalam perjanjian. Makanya dalam perjanjian membuat suatu perjanjian antara klien, saya memposisikan diri sebagai programmer ya. Saya nggak akan memposisikan diri sebagai klien, tapi saya mewakili kawan-kawan lah gitu, punya klien gitu. Itu perjanjian jobnya itu ya harus jelas juga kapan waktu bayarnya, berapa nominalnya, kalau ada terminnya itu berapa kali dan nominalnya berapa, itu harus diutarakan gitu. Tidak bisa dipukul rata atau apa namanya, dia ambigu gitu ya. Nah perjanjian kalau ambigu juga nggak akan selesai juga, menakutkan ya orang-orang itu. Nah makanya kalau dalam perjanjian satu job, satu pekerjaan itu harus teliti. Nah kalau emang nggak bisa segala macem, Mas ada nggak bisa bantu nggak bikin perjanjian terkait misalkan gue punya job nih kan, harganya misalnya 100 juta, tapi skemanya pembayaran begini bla bla bla, fiturnya ini bla bla bla. Nah kalau klien kita kan nggak tahu bicara tekniknya kan, fitur apa, kemudian berapa activity, misalnya gue Android gitu ya, berapa activity, kemudian ada nggak login registernya dia pakai email atau pakai OTP atau pakai login by akun Google misalnya gitu ya. Itu kan berbeda-beda ya, karena tingkat kerumitan dan tingkat pekerjaannya juga akan berbeda. Nah, klien nggak tahu masalah kayak gitu. Nah, kita yang tahu, makanya kita harus sisipkan tuh. Nah, apa kalau harus dijelaskan login registernya itu pakai apa? Ya. Sedetail itu sih. Ribet ya, memang seperti itu. Karena kalau misalkan di kemudian hari ternyata itu menjadi masalah, Mas, kok login registernya ya ini sih pakai email sih, gue kan maunya OTP gitu kan. Dia awalnya
nggak ini, mas jangan pakai OTP aja gitu kan, jangan pakai email. Padahal di awal itu kita nggak pernah bahas itu tuh gitu kan. Nah, akhirnya itu kan jadi beban kita juga kan. Wah, kita harus nge-develop lagi. Ya kalau misalkan nggak rumit ya, misalkan itu. Tapi kalau rumit, misalkan butuh penambahan database, saya pikir juga itu agak repot juga kita. Jadi aplikasi yang ada fitur pembayarannya gitu kan, gateway. Nah itu juga akan jadi pekerjaan tambahan, padahal nominalnya sama gitu. Nah, itu harus didetailkan perjanjian seperti itu. Kemudian ada singgungan antara startup sendiri dengan produk servisnya. Jadi barang dan jasa yang kita tawarkan itu juga harus ada legalitas atau identitasnya. Jangan kemudian, mas kerja di mana? Oh saya kerja sendiri. Oh kerjanya apa? Saya bikin sistem. Oh gitu, bikin web ya. Iya. Ya web apa mas? Web perjudian, judi online. Nah itu udah beda ya. Itu kita udah berbicara tentang aspek legalitasnya gitu. Jadi ya apakah produk yang kita tawarkan itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, itu juga ya saya pikir kawan-kawan udah paham lah ya masalah ini. Tapi 2018 saya pernah mengerjakan itu gitu. Jadi saya ya yang penting gue punya duit ya kan itu gue kerjain ya kan, gue kerjain ya itu akan resiko juga loh sebenarnya kawan-kawan. Walaupun saya kan nggak tahu menahu pak, saya cuma bikinin sistem aja. Tapi ingat dalam pasal 55 KUHP gitu ya, itu juga ada namanya turut serta. Jadi kau dianggap ya turut serta untuk ini judi online gitu, karena kamu yang buat justru kan websitenya, walaupun itu membayar. Makanya aspek legalitas itu sangat penting di ini. Kemudian syarat ketentuan, akhirnya juga kenapa kok di aplikasi itu biasanya banyak, bukan banyak, selalu ada di aplikasi yang dia biasanya udah badan hukum ya, biasanya kayak Gojek, Tokopedia, kemudian yang lain. Nah itu pasti ada syarat dan ketentuan, karena di dalamnya ketika kita scroll itu banyak. Nah itulah perjanjian yang apa ya, kalau menurut saya perjanjian sepihak gitu kan, karena kita nggak pernah tanda tangan tuh, tapi dia dipaksa, kita memaksa untuk si customer or consumer tadi untuk mematuhinya gitu. Nah itu juga jadi alat ampuh juga ketika nanti misalkan terjadi sesuatu sama customer atau consumer kita, mas kenapa sih saya kok harus bikin input nama ibu kandung saya gitu kan di aplikasi saya, di aplikasi mas nih. Wah pasti ATM saya rekening saya kejebol gara-gara saya pernah input begini nih, kita dituduh nih. Nah akhirnya kita digugat nih misalnya sama consumer atau customer, itu bisa saja terjadi gitu. Nah kalau kita ada syarat dan ketentuan, kita sampaikan bahwa aplikasi ini memang harus mencantumkan nanti ya waktu register misalnya nama ibu kandung misalnya, itu biasanya ada di pinjol-pinjol. Nah pinjol-pinjol tuh atau perbankan misalnya, aplikasi perbankan keuangan finance itu ada tuh gitu, karena untuk verify mereka juga seperti itu. Nah itu juga harus tahu juga. Bro baterai gua lowbat, sebentar ya. Sambil nunggu Mbak Diki ngambil colokan, kita dengarkan Fajri mau menyumbangkan sebuah lagu. Jri. Oi Per. Nyanyi. Sulap aja sulap. Kita tunggu aja. Mantap nih, keren nih materi ini. Jadi memang detail bener nih ya. Keren kalau masalah administrasi Mas Diki. Oh. Mas Diki cocok bang orang administrasi ini. Mas ya? Emang cocoknya jadi COO. Bukan CEO tapi COO. Administrasi.
baterai gue lobet bro, sorry ya, tadi lupa dicas. Nah, Lanjut Mas. oke, mau tadi sampai ke syarat dan ketentuan ya. Nah, itu seorang CEO, walaupun seorang CEO founder satu startup atau dia COO sekalipun dia harus tahu masalah hal seperti ini sih menurut gue. Jadi saya yakin kawan-kawan yang lain sudah banyak tahu juga terkait ini, cuman secara detailnya atau contoh kasus yang saya berikan tiap ada materi begini, nah ini mungkin menjadi buka wawasan lagi, karena ada banyak kejadian yang digugat atau dilaporkan gara-gara hal-hal semacam ini. Karena secara pengalaman kami 2019 saya baru Bantum itu saya juga sudah sampai disomasi sama orang gitu kan, itu padahal yang gue belum jadi besar Bantum gitu ya, yang gue merek udah gue merekin, kemudian gue udah punya PT gitu kan untuk naungin si Bantum tadi, itu aja masih disomasi sama orang gitu. Nah itu gue pernah ngalamin kayak gitu. Tapi ketika fundamental, fondasi kita tadi di aspek hukumnya kuat, lu mau somasi gue berapa kali pun ya bakalan mental. Lagu punya dasar juga gitu kan, yang kecuali kita pakai merek orang lain gitu kan, contoh kita pakai slogan lain atau ngutip buku tanpa izin atau segala macam, itu juga salah juga sebenarnya kan gitu. Tapi alhamdulillah gue juga nggak masalah gitu kan gitu. Sampai detik ini ya aman aja karena gue punya fondasi tadi gitu. Itu salah satu contoh, bukan gue membanggakan diri sendiri ya, tapi lebih ke ada contoh konkret yang ketika nanti seperti ini, nah nanti itu kayak gini loh gitu. Nah gue lebih mencontohkannya seperti itu. Kecuali gue belum punya merek, gue belum punya PT, atau gue belum punya startup ya kan, terus gue juga belum pernah disomasi sama orang, gue juga belum pernah bersinggungan misalkan ya dengan hal-hal semacam ini. Nah ya itu berarti gue nggak ada kompeten tuh untuk berbicara seperti ini. Tapi kalau ini gue berbicara tentang XP baik materi secara teori, kemudian gue tambahkan pengalaman juga di lapangan dan contoh kasusnya seperti itu. Gitu. Nah, kemudian ada kebijakan data privasi ya. Saya udah ini singgung berkali-kali ke kebijakan data privasi, nanti singgungannya bakalan dengan undang-undang perlindungan data privasi ya. Gitu. Kita bahas undang-undang perlindungan data privasi itu banyak juga, tidak usah saya ini, tapi secara garis besar apa sih yang dibahas tentang undang-undang perlindungan data privasi tadi itu ya terkait perlindungan data privasi gitu. Dan sebenarnya Indonesia itu bukan ini terlalu lambat, terlalu banyak regulasi, tapi sekalinya bikin regulasi itu banyak gitu, tapi lambat gitu. Dan tahu nggak kawan-kawan bahwa kebijakan data privasi, pelindungan data privasi itu Uni Eropa itu sudah punya namanya apa sih? Jadi dia tuh undang-undang yang dibuat bersama oleh negara-negara Uni Eropa itu. Lupa saya namanya, CPR apa sih CPR. Nah itu saya pernah tanya ke dosen saya juga hukum internasional, ini berkaitan dengan hukum internasional. Apakah undang-undang perlindungan data privasi yang ada di Indonesia itu ternyata meratifikasi? Itu ada yang katanya untuk Mas Fadil. Bentar, aku mute ya. Oke, Ada lanjut yang Mas. tangan nih.
Mas Dito, gimana Mas Dito? Halo Mas Dito. Oke, nanti aja ya. Oke, nanti di akhir aja Mas. Mengenai- Ya, kepencet Nanti kali kalau mungkin. mau di Hmm. Oke. Nanti kalau mau dikoreksi atau mau ditambahkan atau mau bertanya nanti di akhir kita ada ini ya. Nah itu kembali lagi tadi ke Undang-Undang Perlindungan Data Privasi di Uni Eropa tadi sudah tahun berapa saya lupa, tapi itu udah puluhan tahun yang berapa ya, belasan tahun yang lalu kalau nggak salah. Di Indonesia sendiri baru diundangkan itu 2021 oke, kalau nggak salah. Ya 2021 Undang-Undang Perlindungan Data Privasi sendiri atau 22 ya 2021 kalau nggak salah. Karena waktu saya jadi pemateri di Unmuh saja itu undang-undang itu belum disahkan, masih RUU. Nah, makanya di sini masih ada RUU ya. Nah, sekarang udah disahkan menjadi undang-undang. Saya tanya sama dosen saya waktu itu, apakah undang-undang pelindungan data privasi yang ada di Indonesia ini memang diratifikasi secara hukum internasionalnya sama apa namanya Uni Eropa. Nah, ternyata jawabannya ya mungkin membuka wawasan saya juga ya. Kata dosen saya, Dokter Suci waktu itu, Dokter Suci, dibilang begini, Indonesia itu kan tidak termasuk dalam Uni Eropa. Hanya negara-negara Uni Eropa lah yang dia wajib mematuhi dari Undang-Undang Perlindungan Data Privasi yang dibuat oleh Uni Eropa. Nah, pertanyaan saya kemudian begini, kenapa kok isinya itu sama dengan Undang-Undang Uni Eropa tadi yang disahkan di Uni Eropa? Apakah hanya copy paste ya kan, saya bilang, dan isinya itu sama loh, nggak banyak perbedaan sebenarnya. Kenapa nggak dari dulu aja gitu? Jadi artinya bukan meratifikasi ternyata Indonesia itu. Tahu ya maksudnya ratifikasi itu, tahu ya maksudnya kayak gimana sih? Ratifikasi itu undang-undang PBB, misalnya ada aturan PBB dia meratifikasi, dan biasanya cuma diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu nggak ada diundangkan, nah kayak gitu. Kalau PBB kan kita memang bagian dari PBB di Indonesia, kan kalau Uni Eropa ya kita bukan Uni Eropa kan gitu. Nah, itu sama persis gitu. Dan kenapa baru sekarang kalau memang mau acuannya di Uni Eropa itu gitu. Nah itu hal semacam ini Indonesia tuh apa ya, secara aspek kesadaran budaya hukumnya itu benar-benar minim sekali. Itu pemangku kepentingan loh ya, pejabat publik loh ya, gitu. Artinya kan yang bikin undang-undang itu kan bukan kita bro ya, bukan rakyat yang bukan sipil kayak kita gitu ya. Itu kan dari pemerintah dan dari DPR RI sendiri gitu kan. Tapi kenapa kok baru sekarang ada ini? Gitu. Padahal, jadi kasusnya gini, kenapa kok saya bertanya begitu sama dosen saya? Karena gini, undang-undang ini ada itu menurut saya pribadi ya, ini opini, itu apa semacam sia-sia ketika data privasi orang-orang itu udah disebarluaskan gara-gara kasus-kasus pinjol yang sebelum undang-undang ini disahkan, gitu lah. Nah, karena tidak ada pengaturan yang lebih spesifik, orang menyebarluaskan data privasi, ya kan, itu dipidana dengan bla bla bla, dengan denda bla bla bla. Itu hal semacam ini lewat dulu, udah disebarluaskan dulu, dijual belikan dulu, baru muncul nih undang-undang data privasinya. Nah ini yang saya pikir ya bukan sia-sia juga sih, tapi kok telat bener gitu ya. Makanya jangan heran data kita ini khususnya warga plus 62 ini udah kemana-mana gitu ya. Jadi undang-undang data privasi tadi
bukan meratifikasi. Walaupun sebenarnya ada di aturan, di peraturan undang-undangan yang lain memang nggak boleh, tapi yang spesifik untuk perlindungan data privasi ada di undang-undang data privasi tadi. Nah itu kurang lebih seperti itu. Saya balik lagi tadi ke singgungan antara produk, service, dan startup developer tadi. Nah ini kebijakan data privasi. Kemudian perlindungan konsumen, ya itu kawan-kawan udah paham. Kalau di kalau di food beverage ya pelindungan konsumen itu kayak kita beli di minimarket ya nggak boleh dong minimarketnya lalai kemudian menjual susu yang udah basi atau expired. Nah itu juga ada ancaman sanksinya gitu ya. Nah, itu perlindungan konsumen ya. Masuk kita juga punya sanksinya ketika kita tidak melindungi konsumen tadi. Saya baru-baru ini bikin somasi ke orang, dia put. Nah ini saya kasih contoh ya, contoh kasus. Somasi orang dia utang 23 juta, dia katanya mau mengerjakan tapi sampai detik ini dia sama sekali nggak mengerjakan barang itu. Nah saya ya itu kan kalau analisis kami dia sudah melakukan tindak pidana penipuan yang pertama. Yang kedua salahnya dia juga, ini mas saya on progress ya, ternyata fotonya itu diambil dari Google, di capture kemudian dikirim ke klien kita. Nah itu unsur tindak pidana dalam undang-undang ITE itu masuk. Kenapa? Karena dia barang siapa ya, setiap orang yang menyebar berita bohong ya, kemudian yang merugikan konsumen tadi itu dipidana dengan ancaman itu di atas 5 tahun loh. Kalau nggak salah 6 tahun ancaman pidananya. Itu hal semacam kayak gitu doang loh. Nah, pas ditanya sama klien saya, kemudian kenapa kok abang kirim gambar yang bukan pada faktanya, kan berarti berita bohong. Abang ini dapat dari Google kan, saya ini pernah nemu gambar ini dari Google gitu. Terus dia ngaku, oh iya ini karena saya ditipu sama orang kata yang nipu klien saya. Ya, itu kan bukan urusan dia ya, saya ditipu sama tukang kata dia segala macam. Akhirnya duitnya dibawa kabur segala macam. Nah, dia mau memberikan alasan dengan cara yang salah, itu sanksinya pidana juga kalau contoh kasusnya seperti ini. Jadi kawan-kawan hati-hati juga ketika memberikan satu alasan yang memang sifatnya itu dia merugikan konsumen atau misalkan klien kita. Jangan sekali-kali kalian ini on progress ya, saya mengerjakan ini, padahal itu bukan kalian atau gambar yang bukan sesungguhnya kalian jepret sendiri atau pekerjaan kalian sendiri. Itu masuk unsur tindak pidana undang-undang ITE juga salah satu itu. Kalau dia merasa dirugikan, apalagi dalam konteks hal ini dia memang dirugikan, itu kan jutaan segala macam. Itu kurang lebih pelindungan konsumen ada contohnya seperti itu. Kemudian perjanjian lainnya tuh ya kita bikin kontrak kerja, kita bikin MOU segala macam, kita bikin ya perjanjian antara subjek hukum atau antara badan hukum atau antara lembaga hukum lembaga publik lainnya gitu. Ya kurang lebih seperti itu tadi perjanjian lainnya. Nggak tahu di sana ada apa enggak. Kita break dulu mungkin 5 menit, kita dengerin adan dulu ya bro. Mas Ya. Fadli. Oke mas. Di sini adan ya. Iya mas. Dan anak juga kontrak. Oke mas. Berkat juga. Ngerokok ngopi nggak apa-apa bro. Oke. Ini bukan formal ya. Jadi mungkin kalian di kampus nggak akan nemu juga kayak gini gitu ya. Nggak akan nemu juga yang benar-benar kita bicara tentang hukum tapi kita juga bicara tentang teknis di teknologinya. Kamu nggak akan dapet itu bro.
serius ya. Dan gue belum pernah ngalamin juga. Kita break dulu 5 menit. Sambil gue ngabarin kawan. Adanya udah selesai di sini. Oke, lanjut Mas. Oke, gue lanjutin ya. Nah di sini tadi saya baca ada Bang Lendra Dika juga. Nah ini ada kawan saya juga dari Pangkal Pinang. Kebetulan beliau itu praktisi hukum. Ya, beliau ini praktisi hukum. S1-nya di UBB, S2-nya di UI ya, Bang ya. Siap, izin benar Bang. Beliau ini udah praktisi hukum juga. Gitu. Jadi kalau misalkan mau sharing-sharing atau konsultasi lah misalkan dengan Bang Lendra ini juga bisa karena beliau praktisi di bidang hukum benar gitu. Nah kalau mau nge-mix hukum dengan teknologinya mungkin bisa nanti konsultasi secara gratis ke saya juga bisa gitu. Nanti Bang Lendra ini kebetulan saya kenal Bang Lendra ini beliau ini tesisnya kalau nggak salah bahas tentang kripto ya Bang ya. Siap Bang, tesis saya tentang kripto, pencucian melalui aset kripto. Iya, makanya saya pernah ngobrol banyak dengan Bang Lendra ini, seru sih maksudnya. Nah 2018 itu sudah ada 129 mitra advokat di Jakarta di aplikasi Bankum saya. Mereka sharing gitu ya ke saya bahwa Mas nanti di 2030 itu advokat tuh punya spesialis sendiri Mas gitu segala macam. Nah saya tuh pengen lebih ke hukum teknologi, hukum telematika segala macam. Termasuk kayak yang Bang Lendra tadi. Jadi mereka sudah sadar bahwa di bidang hukum yang ngedetailnya sampai ke telematika atau teknologi itu nggak banyak juga loh, dan itu potensi kawan-kawan gitu ya, kawan-kawan advokat, kawan-kawan lawyer, mereka ngambil alih tuh di situ. Jadi ini pangkat pasarnya besar sekali nih, makanya jangan heran kawan-kawan yang melek di teknologi walaupun secara skillnya memang bukan programmer ya, lebih ke praktisi hukum, tapi mereka tahu bahasa teknis di teknologi segala macam, mereka jadi lawyer startup tuh Bang Lendra. Jadi Bang Lendra ini juga kebetulan akademisi juga, tapi nggak tahu kriminolog sama ini kemarin ya Bang Lendra ya,
Siap, izin. Kalau kita di Unmu, insya Allah habis Agustus ini kan September itu sudah mulai jalan untuk kelas prodi kriminologi di Unmu Babel. Oh, oke, mantap lah itu. Ya. Dan kampus yang ngambil yang punya jurusan kriminolog tuh nggak banyak loh, gitu. Dan salah satunya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Kemudian kemarin ada hukum bisnis ya, Bang ya, hukum bisnis juga tuh di Unmu. Nah Ya, itu tapi juga. izin Bang, kalau hukum bisnis insya Allah kita baru mulai untuk di tahun depan. Oh, jadi kriminolognya dulu Ya. malah Bang ya? Kriminologinya terlebih dahulu. Oh, mantap. Dan salah satunya kemarin itu istri saya diminta untuk ngajar juga di Unmu Bang ya. Nah kebetulan istri saya memang S2-nya dia hukum bisnis gitu. Memang hukum bisnis dia gitu. Nah, dan hukum bisnis itu juga banyak bersinggungan dengan teknis-teknis apa ya? Teknis-teknis di bidang teknologi sebenarnya. Zaman sekarang ya kayak digital marketingnya, ya kan segala macam itu luar biasa sih menurut saya. Mereka menangkap potensi itu gitu, menangkap potensi itu kampus Unmu gitu. Nah, oke, saya lanjutkan ya nanti. Makasih banget Bang Lendra. Semoga betah nanti kita bisa saling sharing. Nah, di sini ada programmer juga, ada desain desain juga. Mungkin ada ini juga kali. Ada kawan-kawan di sini yang mungkin kuliah di Unmu juga. Nah, itu beliau dosen Unmu juga, Bang Lendra itu. Gitu. Oke, saya lanjutkan. Ini metode tadi. Sampai mana tadi ya? Oke, perjanjian lainnya. Oke, Bang Lendra, nanti kalau misalkan ada koreksi atau segala macam, ada penambahan segala macam, boleh ditambahkan ya Bang Lendra ya? Siap, nanti di akhir mungkin Bang. Siap. Izin. Siap. Nah, perlindungan konsumen. Ya. Gimana Bang Lendra? Gimana Mas? Lanjut ya. Ya, sedikit lagi. Lanjut dulu Mas. Sedikit lagi. Oke. Sedikit lagi. Nah, ini berlaku untuk model bisnis B2C, B2B, B2A, B2G. Nah, apa itu B2C, B2B, B2A atau B2G ini ya silakan kalian searching aja lah ya. Karena bahas satu-satu juga nggak akan selesai. Tapi anak-anak startup pasti tahu model bisnis seperti apa, bedanya segala macam. Dan mungkin di hukum bisnis yang berkaitan dengan teknologi pun akan dibahas tentang model bisnis B2C, B2B semacam itu. Gitu. Nah, satu lagi tentang kayaknya cukup nih ya. Cukup ya, legalitas, identitas, syarat, ketentuan ini hampir sama nih semuanya. Gitu. Oke, ini kayaknya udah cukup. Nanti kalau ada pertanyaan untuk penambahan atau koreksi segala macam silahkan lah ya. Nah, karena metode inilah yang saya selalu terapkan ketika ada kawan-kawan startup minta bantuan, Mas sejauh mana sih startup ini? Saya tuh pengen besar nih startup gitu kan, tapi masalahnya di mana kok nggak bisa besar? Saya selalu berangkat dari metode ini dulu sebelum masuk ke manajemennya, gitu. Jadi kalau dia belum patuh terhadap yang macam gini, ya, saya pastikan dia nggak akan besar. Banyak kan startup yang dia punya startup tuh segala macam, tapi dia nggak gede-gede itu, gitu. Gede itu maksudnya dia belum bisa ekspansi dan bahkan belum sampai dapat pendanaan, gitu ya. Bandung startup saya walaupun belum besar, tapi saya sudah pernah menggait investor dan saya pernah didanain oleh investor, walaupun nggak banyak ya, angel investor waktu itu 250 juta, tapi itu saya buktikan bahwa dengan fondasi seperti ini investor tuh trust.
gitu. Jadi walaupun secara manajemen keuangan kita masih mungkin ngaco lah, masih ini ya, awang-awang ya. Kita belum berbicara tentang BEP, break even point kapan, segala macam. Kita belum ngomongin masalah revenue-nya gimana, ya, cost per year-nya gimana. Kita belum ngomongin itu. Kita ngomongin fundamental ini aja dulu. Sebenarnya investor, apalagi angel investor yang notabene dia ngasih secara cuma-cuma loh, angel investor tuh bukan secara venture capital segala macam, itu yang dia pengen ngasih duit tapi dengan bentuk pinjaman atau segala macam itu. Nah, kalau mau kawan-kawan mau cari investor ya saya sarankan lebih ke angel investor dulu ya. Walaupun tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, mungkin persentasenya sedikit sekali kalau dapat angel investor itu dia pendanaan seri A, B, C itu jarang sekali kalau angel investor. Karena kalau bentuknya seri pendanaan A, B, C segala macam itu dia udah berbentuk venture capital, bisa venture capital segala macam itu. Nah, kalau kami dulu angel investor, jadi kalaupun perusahaan kita belum profit atau belum ada revenue sama sekali, angel investor itu sifatnya dia sosial nih, kasih pendanaan ke lu. Nah, nanti kalau lu udah sukses, baru lalu balikin. Itu enaknya angel investor. Nah, kalau mau bahas macam-macam investor segala macam, nanti mungkin kawan-kawan bisa saling sharing juga sama saya gitu. Tapi kalau misalkan Mas, ada nggak angel investor di Bangka Belitung? Saya belum pernah nemuin sih. Gitu. Jadi saya dapat angel investornya di Jakarta gitu. Dan biasanya angel investor yang macam itu tuh orangnya berjiwa sosial tinggi ya. Gitu. Nah, tapi dia juga nggak mau gratisan juga, bukan gratisan. Dia nggak mau. Ya apa nih feedbacknya buat gua? Nah, dia biasanya punya saham gitu. Di PT kita punya saham gitu. Dan dia biasanya masuk di struktural komitaris tuh. Kalau di hukum perusahaan itu ada namanya di undang-undang perusahaan terbatas itu kan unsurnya ada komisaris, kemudian ada direksi ya, direksi. Kalau orang awam bilangnya direktur, padahal kalau di hukum perseroan terbatas itu dia direksi gitu. Kalau direktur itu untuk CV biasanya. Gitu. Apa bedanya CV dan PT? Nah, saya udah pernah jelaskan di batch awal, kemudian saya juga pernah berjelaskan juga di Unmuk waktu itu, waktu jadi pemateri ya. Mungkin kawan-kawan masih ingat lah apa bedanya CV dan PT segala macam. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya nggak mau terlalu deep, terlalu dalam. Nah, saya sih kangen ya foto-foto seperti ini. Gitu. Di situ ada kawan-kawan pick up ya, entah pada kemana yang lain kan. Di situ waktu anniversary ketiga ya, itu kalau nggak salah saya baca beritanya lagi itu di bulan Juli. Nah, sekarang udah bulan Agustus, makanya saya tanya di grup, bro, nggak ngadain acara begini lagi, saya bilang gitu kan, karena momennya itu udah lewat di Juli. Tapi nggak tahu saya, Mas Fadli mungkin ada eventnya nanti di September kah atau November kah. Nah, saya ada waktu nanti saya bakalan ke Bangka juga kalau memang ada ngadain event lagi. Kalau untuk masalah duit segala macem gak usah dipikirin, karena komunitas lebih enak sebenarnya. Kita ngerengek lah istilahnya ke Unmu, ke Atmaluhur, ke UBB, ke perusahaan-perusahaan buat ke proposal gitu. Nah, kan kita ada link-link segala macam ke BUMN segala macam. Nah, gandeng perusahaan-perusahaan besar seperti BUMN di BRI, BCA. Nah, kalau udah satu bank, ya nggak usah ini lagi sponsorship. Nah, di situ ada nanti dibuatkan standnya untuk BRI atau segala macam. Konsep-konsep seperti itu harusnya kawan-kawan bisa kerjakan sih kalau menurut saya di Pangkal Pinang. Kalau di sini kan agak ya, kalau di sini masih terlalu ini ya. Kalau di Pangkal Pinang saya yakin itu bisa dikerjakan Mas Fadli. Gitu. Kalau butuh perusahaan BUMN, kemudian
relationshipnya perusahaan BUMN segala macam itu tanya Mas Sahrul itu beliau juga orang BUMN. Nah, kemudian kalau mau ke internalnya Unmu, nah itu tadi kan ada dosen juga, Pak dosen tuh Bang Lendra tadi kan. Itu. Terus kemudian kalau mau di birokrasi